Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual Isnu Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan tema Sarjana NU Mutola'ah. Bersama kita telah hadir seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama. Beliau bernama Gus Muhammad Siddiq Zamzam. Gus Siddiq ini adalah seorang penggagas suatu majelis, yakni bernama Syawir Kamulyan. Untuk diketahui, Syawir Kamulyan ini yaitu sebuah majelis yang berisikan anak-anak muda yang kegiatannya adalah membedah berbagai kitab klasik. Yang saya ketahui, Syawir Kamulyan ini setiap minggunya ada jadwal rutin sebanyak 2 kali. Begitu Gus Siddiq. Baik, tak lama, mari kita langsung saja berdiskusi terkait Sarjana NU Mutola'ah bersama Gus Siddiq. Gus Siddiq, saya ingin bertanya beberapa hal. Nah, kaitannya dengan Mutola'ah ini. Gus. Sebelum itu saya ingin tahu, Gus, pengalaman jenengan dalam hal mencari ilmu ke kiai-kiai, mungkin ke pondok pesantren. Banyak orang, saya ingin tahu, Gus. Ingin ceritakan kepada sahabat Isnu, kita dengar kisah-kisah inspiratif dari Gus Siddiq. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya di dunia mencari ilmu, khususnya di pesantren, itu pertama saya mondok di Ganjar, di pondok pesantren Raudatul Ulum 1, yang didirikan oleh Mbah Yahya ya, atau yang sekarang agak terkenal itu Yai Ma'ruf Hozin. Yai Ma'ruf Hozin. Yai Ma'ruf Hozin itu cucunya Mbah Yahya. RU1. Bundang Legi, Ganjaran. Di sana pengalaman pasti banyak karena saya di sana sampai 7 tahun, dan hal yang paling terkesan, pengalaman terbaik bagi saya itu, alhamdulillah pernah tinakdir bisa ngaji 4 mata dengan pengasuh utama. Luar biasa ini. Saya kira tidak semua santri bisa seperti itu. Ya, mungkin di saat itu hanya saya satu-satunya. Dan barangkali kok bisa, Gus? Bisa sampai ngaji ngaos 4 mata dengan kiai. Waktu itu putrinya beliau, Neng Giva namanya, Sagifa Alian Faruha. Itu masih kecil, mungkin seperti putri jenengan Adik Usna mungkin, atau lebih kecil lagi. Itu beliau menjadi perantara saya ngaji 4 mata dengan Mbah Yai Muhlis. Oh, begitu. Pengasuh utama. Jadi waktu itu Neng itu sering main ke pondok, nyari saya, lagi kemandil-kemandilnya sama saya waktu masih kecil banget. Nah, waktu itu kebetulan Neng minta duduk di atas motor. Kebetulan di jalan gerbang. Nanti lala Mbak Yai mau tindak, bawa mobil. Sudah gemetar saya, ada Yai ini kan gimana. Dan tidak mungkin saya ninggal Neng yang masih kecil di atas motor. Akhirnya Yai berhenti. Wah, dalam banderdek gula. Jadi itu wasilah jenengan bisa ngaos 4 mata dengan Yai. Ya, betul. Alhamdulillah. Terus kemudian saya dengar jenengan juga sempat ke Kalimantan ya, Gus. Itu tugas belajar atau bagaimana? Itu di pondok itu ada istilahnya pengabdian. Pengabdian. Di sana itu dikirim ke satu pondok yang ada di sana ngajar. Santri ngajar selama berapa lama? Oh, 1 tahun. Di sana di pondok, di musola atau pondok pesantren. Pondok pesantren Min Saul Ulum. Kalau di sana bagaimana, Gus, pengalaman jenengan? Di sana tentunya di Kalimantan, karena saya asli orang sini, jadi ke Kalimantan tuh banyak hal baru. Mulai dari cuaca panas ya? Panas pol. Di Pontianak dulu. Terus kemudian setelah dari Kalimantan itu terus selesai. Ya. Wangsul Hakim Pondok. Jadi di Kalimantan 2 bulan dapat telepon dari Yai Abdul Hasan, ketua DJ Isnu. Itu kalau ada beasiswa ke Bogor. Oh, ke Bogor itu ke Mahat Ali. Ya, ke Mahat Ali, di Ilman Hakim Jaya Sufi. Cuma karena sudah menyanggupi 1 tahun ke Pondok Ganjar, jadi harus menyelesaikan dulu 1 tahun. Oh, begitu. Akhirnya 1 tahun selesai pengabdian, pulang, sowan pesantren rakyat ke Abah Yai, terus berangkat ke
Bogor. Di itu. pondok di Mahat Ali yang di Bogor itu berapa lama, Gus? Di Bogor karena sempat terbengkalai karena pandemi itu hampir 5 tahun. 5 tahun. Sebenarnya 4 tahun sudah 4 selesai. tahun. Iya. Jurusannya apa, Gus, di sana? Di sana tasawuf. Tasawuf. Iya, karena kebetulan pengampunya Yai Lukman Hakim Cahaya Sufi. Kalau di Yai Lukman sana Iya. jenengan ada kisah inspiratif apa, Gus? Sama Yai. Banyak sih tentunya nggih, karena saya hidup dengan beliau 24 jam. Hmm. Artinya menjadi santri langsungnya. Cuma yang paling saya terkesan itu betapa cara seorang sufi mendidik santri itu agak berbeda dengan yang lain. Oh gitu. Iya. Yang apa? Yang unik apa? Mungkin kita itu apa ya? Kayak selalu dibimbing untuk zikrullah begitu. Jangan sampai kosong hati, jangan sampai yang suudon dan lain-lain. Kemudian dan itu kita dapati juga dari sosok beliau. Jadi tidak hanya apa istilahnya ya, ngomong tok lah kira-kira. Jadi Memberikan contoh suri juga. tauladan juga, kesabaran dan lain-lain sebagainya. Terus ini saya melihat apa banyak kitab yang jenengan. Ini koleksi jenengan semua. Iya. Ya. Nah, ini kayaknya perlu dicontoh nih, Gus, sama generasi muda. Nah, kiranya apa, Gus? Menurut jenengan ya, agar kita itu bisa semangat terus belajar sampai tua. Belajar itu kalau ada sebuah hadis gitu ya. Nggih. Itu belajar itu mulai dari lahir sampai ke liang lahat gitu nih, Gus. Nggih. Nah, kalau menurut jenengan agar seseorang itu generasi muda itu memiliki semangat belajar sepanjang hayat itu bagaimana, Gus? Sederhana sebenarnya. Jangan dimunculkan rasa merasa pintar. Orang itu kalau sudah merasa pintar nanti berhenti belajar itu. Tapi kalau sudah tidak merasa pintar itu akan terus belajar. Dan apa ya, sering kita dengar itu kan, semakin orang itu banyak ilmunya dia akan semakin merasa bodoh. Ya mungkin itu saja. Ibarat pepak itu ya apa, ada padi yang semakin berisi dia akan Ya, semakin mundur. semakin mundur. Kalau sudah muncul rasa aku sudah pintar, itu salah itu. Jadi kita tidak boleh punya rasa cepat puas gitu. Iya, betul. Itu saya juga ingat itu apa kata-kata dari Ketua PJ ISNU Kabupaten Malang itu yang menegaskan kepada pengurusnya, pengurus ISNU yang tidak segera upgrade maka silahkan mundurkan diri dari pengurus cabang. Itu kayaknya seperti itu sih. Jadi kita betul, harus terus ada semangat upgrading ya. Kita semangat bermutolaah. Betul. Ada hambatan apa enggak, Gus, selama jenengan belajar mencari ilmu itu hambatannya apa aja, Gus? Pasti sih, karena kalau saya pribadi hambatannya itu ketika tidak paham. Misal membuka kitab yang asing belum pernah saya baca, yang apa ya mungkin lebih berat pembahasannya, itu ketika tidak paham itu menjadi satu hambatan. Dan itu kadang sampai apa ya, kok ini kok enggak paham ini. Akhirnya sampai malas juga. Untuk menumbuhkan apa bangkit dari rasa malas itu, Gus. Ya, dengan gimana? Tadi itu kalau apa, jangan sampai merasa pintar yang pertama. Yang kedua, kalau saya lagi malas, saya itu hanya butuh diam saja. Bukan butuh berhenti. Butuh diam artinya istirahat. Misal saya lagi, ya saya juga mengalami, misal beberapa hari tidak pegang kitab itu juga mengalami. Tapi segera ditumbuhkan lagi, masa saya berhenti baca kitab? Wong saya oleh Allah sudah dikasih ilmu, alatnya sudah punya modal apa ya sederhana untuk membaca kitab. Dan sayang kalau berhenti mutolaah. Kalau menurut Gus Sidik, penting nggak sih seseorang apalagi yang masih generasi muda ya, masih santri-santri yang masih usia muda itu penting nggak sih belajar ke banyak tempat, ke banyak orang, ke banyak kiai menurut Gus Sidik? Sepengalamannya Gus Sidik. Saya rasa sangat penting. Termasuk sekarang itu kan, dulu kalau dulu ya, dulu saya di Mbah Yai Yahya itu karena tidak nututi beliau, saya juga berguru kepada Yai Nawawi. Yai Nawawi ini juga santrinya Mbah Yai Yahya. Tapi kan saya ngajinya ke desa sebelah, ke pondok lain. Kemudian masih ngaji lagi ke Yai Lukman Hakim. Kemudian masih berguru juga ke Yai Abdullah Sams PJ ISNU. Berguru juga sekarang ke Yai Hilmi ini di Pondok Anur 2. Jadi memang saya rasa penting, dan barokahnya saya begitu tuh. Jadi melihat warna-warna yang banyak. Oh, kiai ini versi yang ini, kiai yang ini versinya begini. Dan ketika saya mau bagaimanapun saya punya sanad.
kalau saya begini ya memang saya nyambung bersama ini gitu loh. ya. Jadi memang saya rasa sangat penting untuk terus membangun apa ya, keilmuan dari siapapun dan dimanapun. Yang penting kan catatannya kalau kita di NU itu mata rantainya jelas, sanadnya jelas, ya. Menurut Gus Sidik kita diajak untuk belajar ke banyak orang. Jadi jangan ke satu orang saja, Gus ya. Betul. Karena sejatinya ilmu itu setiap siapa saja yang kita temui itu pasti orang memiliki kemampuan dan keahliannya masing-masing. Gitu ya, Gus Sidik. Betul. Gus, selanjutnya Gus. Ini jenengan kula suwun memberikan motivasi ada pada generasi muda untuk mereka semangat mencari ilmu, Gus. Apa yang menurut jenengan perlu ditingkatkan? Kalau dikerucutkan lagi ke dunia kesantrian, santri itu tidak boleh, kaula muda juga sama sih, jangan sampai terlalu sibuk dengan pencapaian intelek tapi lupa dengan apa tujuan daripada intelektualitas tadi itu. Misal kalau dunia pondok ya, bagaimana caranya saya bisa segera baca kitab sekian, bisa memahami sekian madhab, sekian pendapat ulama, tapi tidak tahu arahnya kemana sih fungsi dari ilmu itu. Jadi yang saya tekankan mungkin ilmu itu kejarlah sejauh mungkin, sedalam mungkin, silahkan. Tapi jangan sampai lepas dari khidmah. Apakah itu khidmah kepada ilmu yang sudah dicapai, apakah itu khidmah kepada guru, apakah itu khidmah kepada masyarakat, kepada lingkungan dan lain sebagainya. Karena dari khidmah ini nanti akan berbuah. Kalau hanya cuma ilmu aja tanpa khidmah itu nanti kurang lengkap. Agar ada penyaluran dari ilmu tersebut. Betul. Terus jenengan itu kan sering mengisi kegiatan semacam itu. Kalau setiap jenengan habis ngisi itu juga mempersiapkan itu kayak ini harus baca ini dulu, ini seperti itu, Guys. Ya, tentunya pasti menyiapkan. Kayak semisal contoh khutbah saja. Khutbah Jumat itu saya pasti mutolaah. Karena begini prinsip saya, itu saya sampaikan kepada umat. Kalau saya sampai salah karena saya meremehkan, tidak sinau dulu, cuma begitu saya bisa, sekalipun materi itu saya kuasai, paling tidak saya membaca dulu gitu. Karena itu apalagi tentang agama gitu yang saya sampaikan, karena itu kalau salah saya tanggung jawab, nanti bisa viral gitu. Gus, ini penutup, Gus, saya ingin jenengan, harapan jenengan pada khususnya kader muda Nahdlatul Ulama ini, kepada sahabat ISNU seluruh Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda ya kaitannya dengan mutolaah tadi, Gus? Penutup, Gus, sebagai program takjil intelektual pada kesempatan kali ini dengan tema Sarjana Mutolaah NU. Butuh kesadaran bahwa pewaris para kiai ini sudah minim. Lebih jauh dari itu, pewaris para ulama, pewaris para nabi. Kadang sekalipun statusnya santri itu kalau ditanya mau jadi apa kamu, itu tidak pada arah yang meneruskan perjuangan para Rasulullah, para nabi, para kiai. Nah, ini mungkin itu bisa menjadi salah satu embrio supaya mutolaah itu terus. Kira-kira begini, kalau saya ingin meneruskan para kiai, ya harus mutolaah. Ini sekian juta anak muda di Indonesia, itu yang bercita-cita meneruskan langkah-langkah kiai ini hanya sekian. Nah, kalau saya bercita-cita menjadi itu, maka saya harus mutolaah. Dan saya rasa santri haruslah bercita-cita itu. Silahkan tanpa membuang, silahkan ada santri yang jadi menteri, jadi presiden. Tapi jangan lupa, sing dampar sopo terusan. Sing maca kitab sopo lek kabeh rono. Yang buka pondok nanti siapa? Jadi, terima kasih Gus Sidik. Itu tadi ada beberapa poin penting, diantaranya santri itu, generasi muda itu harus tetap semangat dalam mencari ilmu setinggi-tingginya. Terus kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Gus Sidik, santri itu harus terus mutolaah, harus terus upgrading ya, untuk mengembangkan dirinya, apalagi untuk meneruskan cita-cita ulama
meneruskan para kiai-kiai yang saat ini itu sudah semakin minim. Jadi semangat untuk mengembangkan ilmu, semangat untuk meningkatkan diri itu harus tetap ada dalam generasi muda santri Nahdlatul Ulama. Demikian program Takjil Intelektual pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu dalam episode-episode selanjutnya dan tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.